Sejak 30 April 2025, kebakaran hutan melanda kawasan sekitar Israel dengan luas lahan yang terbakar mencapai 6.000 hektar. Meskipun Israel terkenal sebagai negara gurun pasir, ia memiliki hutan yang indah. Kebakaran ini tampak hebat, dengan asap tebal dan lahan hijau yang hangus. Anehnya, kebakaran hanya terjadi di wilayah Israel, bukan di Palestina, yang menimbulkan dugaan bahwa ini adalah sabotase. Polisi Israel bertindak cepat mengevakuasi warga, memastikan keselamatan semua orang, bahkan menggendong anak-anak saat api mengancam. Awalnya, banyak yang mengira cuaca panas adalah penyebabnya. Namun, petugas pemadam kebakaran menemukan bahwa pohon-pohon terbakar secara sengaja, bukan karena api yang menyebar. Wartawan Israel menemukan instruksi hasutan dari Hamas di media sosial untuk membakar lahan di wilayah tersebut. Israel menggunakan helikopter dan angkatan udara untuk memadamkan api. Warga Israel sangat mencintai tanah mereka dan tidak akan tega membakar hutan yang indah. Tetapi kebencian terhadap Yahudi dan bangsa Israel menjadi latar belakang kebakaran ini. Yerusalem, tanah suci selama ribuan tahun, kini tenggelam dalam lautan api. Perdana Menteri Israel telah mengumumkan keadaan darurat nasional. Ini bukan hanya kecelakaan umum, tetapi bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di mana-mana, api membakar atap dan setiap pohon suci. Dari selatan, badai pasir raksasa datang, membawa panas seakan-akan berasal dari hembusan nafas gurun, menyebabkan seluruh Yerusalem menjadi kacau. Kekacauan dan kebingungan menyelimuti kota. 30 April 2025, banyak yang menyebutnya sebagai hari penghakiman. Sebuah badai pasir dahsyat tiba-tiba melanda dari Mesir, sementara banjir menyapu perbatasan dan langsung menerjang daratan suci. Tak lama kemudian, kebakaran besar terjadi, menyebar dengan cepat dari pinggiran kota ke pusat kota. Dari kota tua yang tenang hingga daerah perkotaan modern, semuanya tertutup asap dan api. Di salah satu jalan raya antara Tel Aviv dan Yerusalem, pemandangannya seperti kiamat. Asap tebal menelan siang hari, sementara api berkobar dari kedua sisi jalan, memaksa puluhan pengemudi untuk meninggalkan mobil dan melarikan diri dengan panik. Kekacauan dan teriakan menggema, menciptakan gambar mengerikan yang menggemparkan dunia. Seorang tentara Israel berjuang menutup gerbang pangkalan di tengah badai pasir dan api. Angin panas meniup batu dan tanah, menciptakan suasana setebal neraka. Banyak orang menyebut ini sebagai pertanda dari surga, sebuah peringatan suci. Bencana ini datang begitu tiba-tiba, tanpa peringatan. Pejabat telah menangkap sekitar 15 tersangka atas tuduhan pembakaran, namun sejauh ini belum ada bukti yang jelas. Seluruh wilayah diumumkan dalam keadaan darurat mutlak, dengan evakuasi yang sedang berlangsung. Asap menutupi langit, memaksa dunia untuk berhenti. Pihak berwenang Israel telah memberlakukan blokade massal, menutup jalan arteri untuk memindahkan penduduk dari kota sekitar Yerusalem. Jalan raya utama menuju ibu kota telah ditutup sepenuhnya, berubah menjadi perbatasan rapuh antara hidup dan mati. Perdana Menteri Benyamin Netanyahu telah mengeluarkan peringatan yang mengerikan. Jika kebakaran tidak dapat dikendalikan pada waktunya, api dapat menyebar ke Gunung Kuil, tempat suci umat manusia, di mana bait suci berada. Sebuah kuil kuno dan peninggalan berusia ribuan tahun. Risiko kerugian bukan hanya berupa aset, tetapi juga luka mendalam bagi iman dan sejarah. Banyak orang dirawat di rumah sakit karena menghirup asap. Hari Nasional Kebanggaan Israel terpaksa dibatalkan di tengah ketakutan yang menyelimuti bangsa. Meskipun tersangka ditangkap dengan membawa korek api dan kapas, banyak masyarakat masih mempertanyakan apakah satu orang saja dapat menyebabkan bencana mengerikan ini. Terutama ketika setiap angin kencang dan badai pasir memperbesar kehancuran. Kehancuran akibat api terjadi setiap jam, setiap menit, seolah ada tangan tak terlihat di balik semuanya. Jika api tidak padam, Yerusalem, tanah suci bagi 3 agama besar, akan menghadapi peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah modern. Mungkin ini bukan sekadar kepanikan. Ini adalah peringatan dari surga untuk manusia. Tanda-tanda era pasca kebodohan bukan lagi mitos. Mereka mengekspresikan diri dengan jelas, menakutkan dalam kehidupan saat ini. Alkitab telah memperingatkan tentang hal ini sebelumnya, seperti suara terompet yang menggema. Dalam Yeremia pasal 7 ayat 20, Tuhan berfirman, "Karena itu, murka dan amarahku akan dicurahkan ke tempat ini, pada manusia dan hewan, pada pohon di ladang dan tanaman di tanah. Mereka akan terbakar, dan apinya tidak akan padam."
Ini bukan sekadar ramalan dari zaman kuno, tetapi merupakan peringatan sepanjang masa. Waktu-waktu kini sedang dihidupkan kembali melalui api yang melahap daratan suci. Asap mengepul dari Yerusalem, kota perdamaian, tetapi kini menjadi simbol penghakiman ilahi. Kita tidak bisa menutup mata terhadap pertanyaan yang menyakitkan. Apakah kebakaran ini bagian dari rencana penghakiman Tuhan? Ketika darah tak berdosa terus tertumpah, ketika tangisan anak-anak dan orang-orang tua terkubur dalam debu dan asap, apakah langit bisa diam selamanya? Alkitab menjelaskan dengan jelas bahwa Allah berdaulat. Dia adalah cinta, tetapi juga keadilan utama. Ketika orang meninggalkan cara hidupnya dan mengikuti roh jahat, kekacauan, dan kekerasan, maka keadilan Tuhan tidak bisa bertindak. Yeremia pasal 7 bukan hanya tentang api. Itu adalah suara Tuhan yang terluka, kesedihan karena umatnya telah meninggalkan kebenaran. Pada akhirnya, dia harus membiarkan konsekuensi terjadi. Api hari ini bukan hanya sekadar membakar hutan. Ia membakar habis semua ilusi, alasan, kemunafikan, dan kesombongan manusia. Ini mungkin saatnya bagi umat manusia untuk melihat kembali, tidak hanya dengan mata, tetapi juga dengan hati, dan mengakui kebenaran bahwa mereka telah kehilangan moralitas. Jam pilihan akan segera hadir. Api ini tidak akan padam, karena bukan hanya api fisik, tetapi juga api penghakiman, api cinta yang ditolak, dan api yang menyala dalam jiwa. Sebuah hipotesis yang mengejutkan sedang terulang di tengah asap dan api Yerusalem. Apakah hari ini terjadi kebakaran yang membuka jalan bagi pembangunan kuil ketiga, seperti yang dinubuatkan dalam kitab Wahyu? Dari generasi ke generasi, orang-orang percaya mengikuti ramalan rahasia bahwa kuil ketiga akan dibangun hanya setelah Masjid Al-Aqsa yang sekarang terletak di puncak Bait Suci tidak ada lagi. Di masa lalu, hal ini dianggap hanya mungkin terjadi karena konflik dan perang berdarah, sesuatu yang selalu dicari oleh dunia modern untuk dicegah. Namun sekarang, tidak ada yang pernah berpikir bahwa bencana alam bisa menjadi alat di tangan Tuhan untuk memenuhi kehendaknya. Badai pasir besar dari Mesir, yang bertepatan dengan api yang berkobar dari pinggiran kota ke pusat kota Yerusalem, mendekati kota tua. Disinilah berkumpul tiga simbol paling suci, Masjid Al-Aqsa, tembok ratapan, dan makam Yesus. Hanya dalam sekejap mata, semuanya bisa terbakar. Jika itu benar-benar terjadi, dan jika api liar serta badai pasir dari Mesir membakar Yerusalem kuno, tempat paling suci bagi tiga agama, maka itu adalah awal yang tak terduga dari sebuah ramalan tua. Dari kitab Yeremia pasal 40 hingga 48, Alkitab menggambarkan dengan cermat sebuah kuil yang belum ditemukan sepanjang sejarah Israel, visi ilahi tentang bait suci masa depan. Di sana, semua ukuran terpenuhi dan diukur dengan deviasi standar, mencerminkan tatanan surgawi, bukan keadilan manusia. Pada Yeremia pasal 40 hingga pasal 42 menyajikan desain yang luar biasa, di mana setiap lorong, sakristi, dan altar diukur dengan tepat. Arsitektur kuil bukan hanya untuk ibadah, tetapi juga sebagai tempat tinggal yang kekal bagi kehadiran ilahi. Dalam Yeremia pasal 43, kemuliaan Tuhan Yehuwa kembali dari timur, menerangi tanah, menandakan rekonsiliasi dan pemulihan antara Tuhan dan umatnya. Pasal 44 hingga 46 menggambarkan bentuk ibadah baru yang tidak lagi dibatasi oleh hukum lama, tetapi menuju yang murni, benar, dan tak bercacat. Ini seolah meramalkan suatu periode kerajaan surga yang hadir di antara umat manusia. Yeremia pasal 47 menggambarkan sungai air hidup yang mengalir dari ambang pintu kuil menuju laut kematian, mengembalikan semua kehidupan. Pohon-pohon buah kuncup sepanjang tahun dalam gambaran ini bukan hanya ekologis, tetapi juga simbolis tentang penyembuhan jiwa umat manusia. Dalam pasal 48, tanah dibagi lagi, dan di pusat kota suci, di sanalah nama Tuhan berada. Tuhan akan selamanya tinggal di antara umatnya. Dari visi tersebut muncul sebuah pertanyaan serius. Apakah ini bencana alam? Apakah perang akan menjadi instrumen Tuhan untuk membersihkan jalan agar nubuatan itu menjadi kenyataan? Ketika kebakaran terjadi di puncak kuil, bukan karena bom, tetapi oleh angin dan pasir, siapa yang bisa membantah jika itu adalah tangan Tuhan yang sedang bekerja? Jika semuanya terbakar dalam bencana yang tidak ada seorang pun dapat bertanggung jawab, apakah itu tidak membuka pintu bagi Israel untuk membangun kembali bait suci tanpa penolakan dari seluruh dunia muslim? Kuil yang digambarkan oleh Eschaton tidak pernah dibangun. Kuil pertama runtuh. Kuil kedua dihancurkan oleh bangsa Romawi. Namun, kuil ketiga, yaitu kuil abadi, di mana air kehidupan mengalir dan kemuliaan Tuhan kembali, hanya bisa muncul ketika yang lama sudah hilang,
dibakar untuk memberi ruang bagi yang baru menjadi abadi. Yeremia pasal 40 hingga 48 bukan hanya tentang batu bata atau arsitektur. Ini adalah era baru dalam rencana penebusan Yehua yang tidak hanya ada di surga tetapi juga di bumi, di antara umatnya. Di sana, semua luka manusia disembuhkan oleh air kehidupan yang mengalir dari ambang pintu kuil. Dan siapa yang tahu apa yang terjadi di Yerusalem hari ini dalam abu dan asap? Api adalah awal dari segalanya. Dalam Wahyu pasal 11, ayat 1 dan 2, Tuhan berfirman, "Bangunlah, ambillah tongkat pengukur Allah dan ukurlah bait Allah serta mezbah dan orang-orang yang beribadah di sana. Tetapi janganlah mengukur pelataran luar, karena pelataran itu telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci itu 42 bulan lamanya." Ini adalah gambaran kuil yang telah dipugar di tengah tahun-tahun penuh gejolak. Kuil ini bukanlah organisasi keagamaan, tetapi kuil kehadiran ilahi di dunia yang sedang diadili. Situasinya semakin buruk setiap jam. Pemerintah Israel menyatakan keadaan darurat nasional, sementara orang-orang berusaha mati-matian untuk menyelamatkan apa yang mereka yakini sebagai bagian dari hati suci bangsa dan umat manusia. Namun, ketika keledai itu bertemu dengan jelas, anak itu menjadi kecil dan tak berdaya. Apakah ini sesuatu yang tak seorang pun berani bayangkan akan terjadi? Langkah demi langkah, reruntuhan dan kehancuran muncul, dan era baru akan lahir, seperti yang diramalkan oleh para nabi kuno. Jika kuil baru dibangun, lalu apa yang terjadi selanjutnya? Mungkin itu adalah wahyu ilusi, bukan lagi ramalan, tetapi sesuatu yang nyata. Ada pepatah yang mengatakan bahwa hanya angin yang tepat dan api yang benar akan membawa hari ketika semuanya akan terbakar, dan tidak akan ada seorang pun yang tersisa. Apa yang dapat dilakukan untuk mencegahnya? Ketika ribuan hektar hutan terbakar, angin berkecepatan 40 mil per jam meniupkan abunya melalui atap dan semak-semak kering, menjadikan semuanya pemicu api. Saat ini, satu-satunya cara untuk melarikan diri adalah menghadapi realitas di Israel. Api menyebar, angin kencang berhembus, dan suhu mencapai rekor tertinggi. Situasinya sangat serius. Media Israel menyebut ini sebagai kebakaran terbesar dalam sejarah negara itu. Ketika perubahan iklim meningkat, bencana seperti ini mungkin tidak akan menjadi hal yang aneh lagi, tetapi justru menjadi tanda peringatan bagi dunia yang mendekati batas akhir. Pada hari-hari setelah kejadian, dengarkan suara Tuhan yang tak berani saya konfirmasi. Saya tidak memiliki cukup pengetahuan ilmiah untuk berdebat tentang tingkat CO2, pencairan es Arktik, atau siklus suhu global. Namun, ada satu hal yang saya yakini tanpa perlu data atau teori. Amarah Tuhan yang turun ke bumi. Ini bukan hanya tentang perubahan iklim. Ini adalah campur tangan-tangan Sang Pencipta yang mengguncang dunia yang sedang tidur dalam dosa. Kita hidup dalam periode pasca kebodohan, yaitu periode yang telah diperingatkan oleh Alkitab selama ribuan tahun. Apa yang dikatakan para nabi tentang perang, kelaparan, epidemi, bencana alam, kemerosotan moral, dan iman yang terkubur, semuanya diterapkan secara individu. Pada hari-hari terakhir, masa-masa sulit akan datang. Manusia akan menjadi pencinta diri sendiri dan pencinta uang. Mereka sombong, angkuh, penghujat, durhaka kepada orang tua, tidak tahu berterima kasih, dan jahat. Tertulis dalam Timotius pasal 3, ayat 1-2. Timotius 3 ayat 1 dan 2 menyatakan, "Lihatlah sekeliling kita, bangsa memberontak melawan bangsa, orang melawan orang. Bumi berguncang, api membakar, permukaan laut naik, dan hati manusia menjadi dingin, cinta menjadi palsu." Mari kita bertanya, apakah ini hanya sekadar fenomena biasa? Apakah semua ini alami? Ataukah ini adalah bunyi peringatan dari surga bahwa saat terakhir akan datang? Orang-orang ini tidak mematuhinya. Dalam Yeremia 17 ayat 27, dikatakan bahwa kita sedang melihat akibat dari arogansi umat manusia. Teknologi tidak dapat menyelamatkan kita dari gempa bumi, uang perak tidak bisa menghentikan kebakaran hutan, dan pengobatan utama tidak dapat mencegah tsunami. Saat pemerintah berdiskusi tentang solusi krisis, badai baru tiba. Tuhan sedang membangunkan manusia, dan kebangkitan itu tidak terjadi secara kebetulan. Ini adalah kata-kata lembut yang disertai dengan kejutan, tornado, dan api. Ada yang mungkin mengejek dan mengatakan bahwa semua ini alami. Tentu saja, tetapi Tuhan berkata, ketika mereka mengatakan damai dan aman, bencana akan datang tiba-tiba seperti sakit bersalin pada wanita hamil, dan mereka tidak akan bisa melarikan diri. Dalam Tesalonika 5 ayat 3,
Kita tahu apa yang akan terjadi. Kita tidak meraba-raba dalam kegelapan seperti orang yang tanpa harapan, karena Alkitab sudah menjelaskan dengan sangat jelas apa yang akan terjadi. Di atas semua itu, kita tahu satu hal, betapa ajaibnya Yesus akan kembali lagi. Dia akan datang di awan, dan semua mata akan tertuju untuk melihatnya. Ini bukan mitos, bukan simbol. Ini adalah janji Tuhan bagi mereka yang menghargainya. Namun, sebelum Dia datang, Dia memperingatkan kita untuk mempersiapkan diri dengan baik. Ini bukan saatnya untuk hidup secara dangkal, menikmati kenyamanan, atau meragukan firman Tuhan. Ini adalah saatnya untuk membangkitkan jiwa, mencari keselamatan, dan menjalani setiap hari seolah-olah hari ini adalah hari terakhir. Saya dengan tulus menyarankan Anda untuk memiliki dan membaca buku yang luar biasa ini, Alkitab. Tidak ada buku lain seperti itu. Tidak ada kata-kata yang menghadirkan kehidupan seperti yang ada di dalamnya. Karena setiap kejadian yang terjadi hari ini sudah dicatat dengan cermat sebelumnya. Tidak ada yang kebetulan. Tidak ada bencana yang tidak berarti. Semuanya sesuai dengan rencana kebesaran Tuhan. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi kata-katanya tidak akan pernah berlalu. Luangkan waktu untuk membaca Alkitab Kudus. Hanya 1 bab sehari. Ayo kita berdoa. Biarkan firman Tuhan menembus hatimu. Jiwamu seperti hujan pertama di musim ini yang meresap ke dalam tanah gersang. Ketika kamu membiarkan firman-Nya memerintah di dalam hatimu, kamu tidak akan lagi takut akan apa yang akan terjadi. Kamu tidak akan takut dengan masa depan, karena kamu tahu siapa yang memegang kendali. Kita bukanlah korban yang tidak berdaya. Kita adalah anak-anak Raja segala raja, dipanggil untuk berdiri teguh di tengah badai. Jadilah cahaya di tengah kegelapan, garam di dunia yang membusuk. Namun, untuk melakukan hal itu, kita harus waspada dan menjalani kehidupan yang suci, tanpa cacat, dan siap bertemu dengan Dia yang akan datang. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu akan datang. Dunia terbakar bukan hanya oleh suhu, tetapi oleh dosa, kejahatan, dan penyangkalan terhadap Tuhan. Namun, Tuhan tetap menunggu kemanusiaan. Dia masih mengetuk pintu setiap hati. Dalam Wahyu 3 ayat 20 tertulis, "Di sini aku berdiri di luar pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan makan malam bersama dia dan dia bersamaku." Jangan biarkan waktu berlalu dengan sia-sia. Jangan biarkan murka Tuhan menjadi satu-satunya hal yang menyadarkanmu akan kebenaran. Biarkan cinta dan janjinya menyelamatkanmu. Kemarahannya adalah yang membangunkanmu hari ini. Sekarang, jika kamu mendengar suara Tuhan, jangan biarkan hatimu menjadi keras. Dia tidak mencari anak-anak yang sempurna. Dia mencari hati yang tahu bagaimana bertobat, bersikap rendah hati, dan merindukan kehidupan yang nyata. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri dengan usaha moral atau intelektual. Hanya melalui darah Kristus kita dibenarkan di hadapan Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan haknya atas kemuliaan Tuhan dalam Roma 3 ayat 23. Namun, Injil bukanlah penghakiman, itu adalah undangan. Undangan untuk memasuki suatu hubungan yang hidup dengan Dia yang telah mati untukmu dan menunggu kamu kembali. Dia mengambil semua hukuman untukmu, bukan agar kamu terus hidup dalam ketakutan, tetapi untuk memungkinkanmu berjalan dalam kebebasan, harapan, dan kedamaian, serta hidup selamanya. Dia menanggung dosa-dosa kita di dalam tubuhnya, sehingga kita yang mati karena dosa dapat hidup untuk kebenaran. Dengan cambuknya, kamu telah disembuhkan. Di tengah dunia yang penuh kekacauan, rasa sakit, dan krisis ini, Yesus tidak berubah. Dia adalah batu karang yang kokoh dalam segala badai. Kamu tidak perlu mengetahui seluruh Alkitab untuk memulai. Ketahuilah bahwa Tuhan mencintaimu dan kamu membutuhkan Dia. Jadi, jangan menunggu hingga kebakaran hutan terjadi tepat di depan pintu, atau ketika berita kiamat membanjiri media sosial. Ambillah langkah sekarang untuk mendekat kepadanya. Hari penebusan adalah hari ini. Jika hari ini adalah terakhir kalinya kamu mendengar kabar dariku, bagaimana kamu akan menanggapi undangan ini? Dalam Yeremia 3 ayat 12 tertulis, "Kembalilah padaku, karena aku penuh belas kasihan." Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton hingga akhir video. Jika kamu menganggap konten ini berharga, silakan suka, komentari, dan subscribe channel Media Populer. Hanya sebuah tindakan kecil,
tetapi bisa berkontribusi pada penyebaran cahaya kebenaran ke lebih banyak orang. Sebelum saya mengakhiri, saya dengan tulus ingin tahu pendapatmu. Apakah kamu percaya bahwa kebakaran hutan dan pembakaran kota tua Yerusalem adalah tanda dari surga, sebuah peringatan, atau hanya konsekuensi dari tangan manusia? Silakan bagikan perasaan dan pendapatmu di bagian komentar di bawah. Kita hidup di masa yang penuh dengan keraguan dan visi. Inilah saatnya untuk bangkit dan merenung bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Memegang iman, jaga kedamaian, dan jangan lupa bahwa kita tidak pernah sendirian dalam perjalanan ini.